kepulauan yang kaya akan sumber daya seperti nikel, aspal, hingga potensi perikanan dan pertaniannya, dengan pertumbuhan ekonomi yang kerap melampaui rata-rata nasional. Namun demikian, kekayaan dan pertumbuhan tersebut tidak serta-merta menuntaskan kemiskinan. Data menunjukkan konsentrasi penduduk miskin justru paling banyak di wilayah kepulauan seperti Konawe Kepulauan dan Wakatobi. Persoalan ini diperparah oleh ketimpangan wilayah belanja infrastruktur. Ruang fiskal pemerintah daerah yang terbatas membuat alokasi anggaran cenderung berpihak pada wilayah daratan urban, sementara wilayah kepulauan dan pesisir mendapat porsi yang lebih kecil. Penelitian ini berlandaskan teori. Yang pertama, teori hukum Wigner yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita mendorong peningkatan relatif belanja pemerintah termasuk infrastruktur. Kemudian teori pertumbuhan endogen yang memosisikan belanja infrastruktur sebagai pengeluaran produktif dengan efek pengganda besar bagi perekonomian lokal. Yang ketiga, teori biaya keterpencilan menjelaskan mengapa wilayah kepulauan menanggung biaya logistik dan pembangunan secara struktural lebih tinggi dibanding daratan utama. Landasan teori tersebut diuji melalui pendekatan kualitatif deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur menggunakan Google Form, sebuah pilihan teknis yang secara khusus dirancang untuk mengatasi hambatan geografis di wilayah Kepulauan Sulawesi Tenggara. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman melalui 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dalam bentuk matriks tematik, hingga penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk menjaga objektivitas dan penelitian penerapan triangulasi sumber dari 3 sudut pandang informan, yaitu yang pertama, 2 nelayan mewakili penerima manfaat yang merasakan langsung dampak kebijakan infrastruktur. Kemudian pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara mewakili regulator perumus kebijakan pengeluaran infrastruktur. Kemudian akademisi atau dosen mewakili evaluator dan objektif atas kebijakan publik. Dari metode penelitian di atas menghasilkan temuan awal yang secara langsung mengonfirmasi teori biaya keterpencilan pada landasan teori, di mana kemajuan infrastruktur di Sulawesi Tenggara berjalan tidak merata. Di satu sisi, wilayah utama dan jalur penyeberangan seperti Kendari, Konawe, dan Kolaka telah mengalami kemajuan signifikan dalam 1 dekade terakhir. Jembatan Bahtera Mas misalnya secara nyata mengubah konektivitas daratan Konawe, sementara jembatan Teluk Kendari memperpendek jarak tempuh antar wilayah dan menghemat biaya. Namun di sisi lain, kepulauan terpencil seperti Wakatobi, Kabayena, dan Buton Selatan masih sangat jauh tertinggal. Fasilitas pelabuhan lokal sangat seadanya, banyak jalan utama desa di pulau kecil belum diaspal, dan layanan penyeberangan masih terbatas terutama saat cuaca buruk. Salah satu informan nelayan bahkan menyebut pembangunan jalan darat terkesan pelikasih antara pusat kota dan penghasil komoditas, menunjukkan sebuah gambaran nyata dari ketimpangan spesial yang menjadi akar masalah penelitian ini. Merangkai kembali latar belakang teori dan metode dan temuan di atas, penelitian menyimpulkan 4 hal utama. Yang pertama, kemajuan fisik yang signifikan terjadi pada jalur utama dan simpul penyeberangan regional. Namun ketimpangan spesial terhadap kepulauan terpencil sebagaimana teridentifikasi pada temuan awal masih sangat berlanjut. Yang kedua, ketimpangan konektivitas tersebut menjadi penentu utama tingginya biaya logistik dan disparitas harga yang dapat mencapai 2 kali lipat, membuktikan relevansi teori keterpencilan menjadi salah satu landasan penelitian. Yang ketiga, nilai manfaat infrastruktur secara umum sebanding dengan biaya yang dikeluarkan namun bersifat bersyarat. Yang keempat, efektivitas belanja infrastruktur masih terkendala tata kelola. Secara keseluruhan, kelima bagian ini membentuk satu alur logis. Masalah ketimpangan pembangunan dan kemiskinan kepulauan dijelaskan melalui kerangka teori ekonomi publik dan geografi ekonomi, diuji melalui wawancara terstruktur dan 3 sudut pandang informan, menghasilkan bukti empiris berupa ketimpangan konektivitas yang nyata di lapangan, dan akhirnya dirangkum menjadi kesimpulan bahwa kebijakan pengeluaran infrastruktur Kepulauan Sulawesi Tenggara
memberi manfaat yang sebanding dengan biaya secara umum, namun efektivitasnya masih sangat bersyarat dan memerlukan perbaikan tata kelola lebih lanjut.